libur dulu pagi hari ini. Dan Pak Mer sudah hadir bersama kita semua sahabat Kelight. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Kujang. Selamat menikmati hari Minggu, dan hari ini kita memperingati hari Ibu ya. Betul sekali, betul sekali. Desember 2020. Tadi saya ditowel juga sih sama hari Ibu loh. Ditowel teh ya, minta oleh-oleh. Untuk kado. Kita belanja gitu. Tapi bisaan ya Kang Ujang ya, bisaan gitu. Sehat Kang Ujang? Alhamdulillah. Kalau ditowel sih masih nggak apa-apa Pak Mer. Asal jangan kalau disenggol baru dan ditarik ke mall gitu. Udah keras gitu. Tapi ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan pagi hari ini sahabat Kelight. Jangan tergoda diskon akhir tahun. That's the point. Tapi kita juga menemukan sesuatu yang istimewa kemarin ya Pak Mer. Betul sekali. Mungkin Kang. bisa diceritakan sedikit. Ya alhamdulillah Kang Kujang, saya memang apa yang kita lakukan selama ini di Kelight kerasa banget gitu ketika bahwa ketika seseorang tuh udah bicara basic need, Kang Kujang bicara financial literasi mereka akan langsung nyentuh Kang Kujang. Saya juga kaget kemarin itu karena ini kelanjutan daripada program Telkom ya Kang Kujang. Apa bukan CDC apa namanya sekarang? SR apa kemarin? SRC mungkin. Ya itu kemarin ya, itu bagian daripada Telkom memberikan pengabdian kepada masyarakat gitu, bahwa pada single mom, dan di situ kita berperan juga kerjanya. Dari Kelight kita berperan juga di situ, sharing tentang 3 hal kemarin, tentang psikologi, financial literacy plus bisnis ya, bagaimana membangun bisnis modelnya. Nah saya menarik temuan saya kemarin Ujang, ya kita nggak ketemu mereka, kita belum pernah berkomunikasi sama mereka, kita belum tahu siapa mereka, tapi ketika membahas sebuah isu yang touching ke basic need mereka, Ujang kena juga gitu, kena juga. Nah saya nggak nyangka banget kemarin itu gitu, hampir ada yang mewek. Tapi memang ini menarik ya. Sejak 2012 saya berhubungan dengan teman-teman pelaku usaha, Ujang. Ketika mereka belum sampai ke titik basic need mereka masih lempeng kayak gitu. Mereka tidak akan masuk ke isu-isu yang langsung menyentuh ke diri mereka. Tapi ketika financial, khususnya personal finance, itu benar nyentuh. Nah kemarin kita ajarkan hal yang kita bahas selama ini sih sebenarnya di Financial Literacy Corner, dan itu tentang bagaimana membangun pola pikir kemarin ya, pola pikir, lalu pola pikir orang kaya dalam mengelola uang ya Kang Ujang, lalu bicara tentang bagaimana kesalahan-kesalahan kita selama ini ya, boros, betul, need versus want, kita lebih banyak ke want-nya sehingga keuangan kita boncos lah istilahnya gitu ya. Nah saya lihat, oh kemarin kita merasakan bahwa keberadaan Kelight dengan program Financial Literacy Corner ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini menjadi bagi saya kemarin penyemangat lagi buat saya kan ngomong sama Kang Ujang, kita terus berjuang, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada sama-sama, bahwa kita bangsa ini memang dalam tanda kutip dibodoh-bodohin ketika tidak pernah mendapatkan insight tentang strategic isu, fundamental isu yang berhubungan dengan yang namanya keuangan. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelight, perbincangan kita pagi hari ini bisa Anda ikuti. Kalaupun ada nanti hal-hal yang perlu Anda diskusikan, Anda tanyakan, Anda bisa telepon atau WA ke 0812-203-1972. Dan selain melalui radio analog di 107,1 FM, radio streaming di Kelight ID, Financial Literacy Corner pagi hari ini juga bisa Anda simak langsung ya melalui IG 107,1 Kelight FM dan @Marisa Hendry. Betul sekali Kang Ujang. Di @1071 Kelight FM. Ya betul. Di sini kita bisa lihat juga situasi daripada studio kita ya Kang Ujang ya. Kita berdua aja sekarang. Kang Indra kayaknya lagi agak duduk banget. Ya alhamdulillah ya, saya mungkin gini Kang Ujang, refreshing kita hari Minggu sebelum kita mungkin liburan atau gimana ya, kita bisa berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman ya gitu, karena at the end of the day selama perjalanan saya dari rumah tadi ke studio juga mikir kan, oh bagaimana ketegasan kita terhadap financial literasi ini Kang Ujang. Dibutuhkan sebuah sacrifice ya,
pengorbanan. Ya. Pengorbanan dalam artian kita selama ini happy saja, ya gitu, tidak ada uang mau beli ini beli itu beli ini beli itu. Saya juga untuk resolusi 2025 udah punya sekarang. Waduh, saya bilang gitu. Tapi I challenge myself gitu. Saya men-challenge diri saya. Saya setiap hari harus bisa invest sekian. Misahin ya. Jadi apa yang kita sampaikan di Literasi Corner ini tidak hanya sebatas teori, tapi saya coba juga. Berat. Berat kan Ujang? Berat. Tapi kalau kita tidak punya goal dalam 1 tahun 2025, saya harus beli ini, punya ini, minimal investasi saya gini gitu ya. Saya tidak akan punya fight. Ada ruang-ruang di mana Ujang? Ada ruang-ruang saya senggang gitu loh. Ada ruang-ruang saya berpikir yang tidak fokus gitu. Ada ruang-ruang di mana saya tidak fokus ke target gitu. Tapi saya mikir tadi sepanjang nyetir tadi saya lewat pahlawan tadi, lalu saya mencoba untuk iya ya, saya pun harus punya resolusi 2025 yang harus memaksa dalam tanda kutip diri kita bahwa saya harus punya ini gitu. Nah, jadi akibatnya ada ruang-ruang di mana kita bisa nyantai gitu. Padahal itu nggak boleh. Ruang-ruang itu boleh kita berikan ketika ada waktunya kita benar-benar bisa untuk relax gitu ya, untuk free healing semacam itu. Tapi once ketika kita fokus dalam bekerja, ya fokuslah gitu ya. Itu yang saya rasa. Nah, berhubungan dengan materi kita kali ini, akhir tahun udah diskon. Saya kemarin udah banyak tuh flyer gitu ya, orang-orang kenal orang mobil dulu ya kan, Pak, ini lagi diskon mobil, ini sekian, motor, lagi diskon akhir tahun gitu aja. Pamer, ini mobil nggak ganti lagi gitu. Saya bilang enggak sebelum gitu. Saya punya target tahun depan, saya harus punya ini. Karena seperti saya sampaikan ke Ojang, tahun depan adalah momentum saya turn around dari bawah harus naik gitu. Udah cukup lah 3 tahun saya merasakan kejadian kemarin. 2022, 2023, 2024 udah cukup. Saya harus turn around. Kalau nggak gitu, saya nggak bisa istilahnya ya. Nggak bisa, udah I have to leave my past gitu. My past kondisi waktu kemarin. Nah, berhubungan dengan akhir tahun ini, saya mengingatkan diri saya juga tuh yang diskon itu luar biasa. Diskon luar biasa gitu. Mau beli ini boleh itu sebelum PPN 12%. Nah, jadi ada yang menarik kan Ujang. Ada dua kutub yang berbeda. Kutub pertama, kita sebagai produsen tentu kita mau menghabisi barang. Ya. Sehingga di dalam catatan neraca kita itu keluar barang itu ya gitu. Jadi ada produk kita yang belum terjual gitu ya. Fashion, makanan atau apalah. Jadi kita benar-benar mengeluarkan stok sekarang. Stok tuh. Itu dari kacamata produsen. Kenapa? Minimal dia jualin HPP juga nggak masalah. Kenapa? Barang itu udah keluar dari gudang, artinya tidak beban lagi kan gitu. Minimal HPP dapat, lalu apalagi kan aja tenaga kerja dapat, overhead terbayar lah gitu. Dan kalau dalam bentuk barang kan diem Pak ya. Betul. Tapi kalau itu dikonversi dalam bentuk uang kan bisa muter lagi kan. Tapi yang lebih parah sebenarnya dalam kacamata produsen itu cost. Saya ada produksi barang nih kan di dalam akuntansi itu namanya ITO, inventory turnover. Berapa hari ini barang ini aku maksimal di gudang kan ya, berapa hari nih maksimalnya. Nah, cuman kan ini harus diprediksi sama. Kalau biasanya cuman 20 hari gitu. Kalau barang tuh makin 40 hari kan cost kalau jangan. Buat di akuntansi itu udah pasti cost gitu ya. Nah, oleh karena itu bagi produsen dia akan lempar. Apalagi kita kejar target di mata pemegang saham. Oh, penjualan kita capai nih, waktu-waktu hitungan hari ini adalah waktu-waktu yang penting-penting. Itu kacamata produsen. Tapi buat kacamata konsumen, ini kan ya karena kita literasi keuangan itu kacamata konsumen ya. Dan itu adalah sebuah hal yang harus kita waspada kan gitu. Harus kita waspadai banget, jangan sampai kita salah. Nah, menghadapi ini bagi saya harus kembali lagi ke basic need kita. Pola pikir yang kita pakai adalah pola pikir orang kaya atau pola pikir orang menengah atau orang miskin. Bagi situ udah ada kunci gitu. Saya biasanya juga alhamdulillah di akhir tahun ini dapat rezeki lah gitu kan. Enggak lah saya pakai buat beli apa enggak. Saya menata
persiapkan tahun depan. Kenapa? Ada satu pelajaran yang berharga buat saya. Selama ini kita menghadapi kehidupan kita itu lebih kepada apa? Menunggu gaji baru untuk makan gitu. Jadi hidup saya di bulan Januari 2025 itu tunggu gaji 1 Januari. Gaji saya Desember kan. Nah sejatinya kalau kita mulai menerapkan model financial literasi, kita harus mempersiapkan kehidupan kita 2-3 bulan ke depan gitu. Itu jadi misal kebutuhan saya kan ingat nggak kemarin dalam kacamata financial literasi kita harus punya dana darurat itu 12 kali kebutuhan kita. Nah itu dana darurat. Tapi untuk kehidupan kita tahun ini kita harus punya tabungan kan gitu. Tabungan adalah uang yang dipisahkan untuk tujuan tertentu, dan tidak ada penambahan nilai di situ. Ya, kalaupun ada tapi tidak signifikan. Minimal 3 bulan itu kehidupan kita udah kita amankan. Kebutuhan kita 10 juta, 30 juta itu udah kita amankan. Di luar dana darurat kan gitu. Karena dana darurat itu adalah uang yang kita siapkan untuk hal yang tidak terduga. Nah, kita tidak pernah mikirkan seperti itu gitu. Jadi 3 kali nih, idealnya 6 bulan ya gitu. Nah, kehidupan saya di bulan itu harus saya siapkan gitu. Jadi gaji tanggal 1 tuh amit-amit misalnya terlambat, kehidupan kita nggak berubah gitu, nggak terpengaruh lah gitu. Nah, artinya apa? Mending uang yang kita miliki lebih, misal bonus akhir tahun ini, hadiah akhir tahun gitu, lebih baik kita simpan cadangan buat kita. Ada model investasi mungkin, kita mau perbaikan rumah misalnya, ya gitu. Untuk apalagi yang ngejang itu kan dana tak terduga kan harus kita siapin, mobil misalnya gitu. Termasuk juga nanti mungkin kan kita tahun depan ada lebaran ya Pak. Ya betul. Mungkin sebagian besar mendapatkan THR. Nah, ini juga harus dikelola seperti itu. Pasti kan ngejang. Biasanya THR tuh dapat sekian, keluarnya lebih gede lagi. Bener nggak sih kan? Betul. Kita nggak usah. Kenapa? Turunan kita di belakang kita butuh THR juga. Biasa kayaknya gitu. Dapat THR gitu. Di belakang banyak juga yang kudu dikasih THR-nya gitu. Nah, yang di belakang itu kan di persen aja gitu Pak. Betul. Cuman akhirnya lebih gede lagi dari 100% gitu kan. Akhirnya nombok juga gitu. Nah, bener nggak kan itu? Nggak sadar gitu. Dapat sih dari kantor sekian gitu. Kan kalau THR kan bukan gaji total take home. Basic salary, gaji pokok kan ya gitu, bukan take home. Bisa jadi salary kita cuma 30%, karena take home kita 100% ya. Basic salary kita cuma 30% kita dapatkan gitu. Rupanya pengeluaran kita selama THR itu 100% gitu. Nah betul kan. Jadi saya merasa gini, memang kalau bisa saya selalu bilang di perusahaan juga gitu. Kita bicara tentang keuangan, kita harus bikin RKT, rencana kerja anggaran tahunan. Nah, balik lagi ke peristiwa kemarin pas kita pelatihan. Ternyata hampir mungkin 99% tidak merencanakan keuangan mereka, Pak Mary. 100% malah. 100%. I can declare that. Gitu. Saya bisa sampaikan gitu. Dari 35 orang yang peserta, mereka nggak punya anggaran. Buktinya Pak Ujang, form yang saya berikan baru pertama kali mereka isi gitu. Padahal formnya itu form dasar. Form dasar banget gitu. Bahwa sejatinya kita punya istilahnya berapa sih anggaran kita gitu. Dan rata-rata orang takut kan ya. Psikologi ya, takut. Mereka takut bikin anggaran tuh tahu. Ada yang kaget kemarin, pengeluaran sampai 10 juta. Kali 2 coba. 20. Stres kan? Stres. Jadi kalau menurut saya ada ketidaksiapan diri untuk berpikir realistis gitu. Hidup tuh tidak untuk nyantai-nyantai. Allah pun mengasih kita akal untuk berpikir. Apa kata filosof yang saya sampaikan di sini, orang manusia itu malas berpikir. Mereka lebih suka memberikan judgement. Betul nggak kan? Mereka selalu memberikan penilaian gitu. Padahal kalau seandainya saya berpikir, saya akhir tahun ini saya belanjakan uang dengan diskon. Pertanyaan saya, apakah barang itu memang saya butuhkan nggak sih gitu? Kan dia malas berpikir. Dia langsung memberikan judgement, wah mumpung nih diskon gitu. Padahal barang kalau udah numpuk di rumah itu barang bekas. Ada sebuah penelitian kalau bilang barang yang udah simpan di rumah itu jadi terbuang, sampah. Bener nggak? Padahal kita belinya mahal dulu kan. Sayangnya gitu.
Oke, nah jadi kita itu jadi blunder gitu, beli diskon, akhirnya barang tuh numpuk di rumah, nggak dipakai, lapuk, udah jadi sampah kan. Jadi benar loh konsep JIT kalau dalam manajemen itu just in time gitu. Ketika saya butuh, udah saya ini gitu. Jadi nggak perlu numpuk barang di rumah gitu. Benar kata Allah di agama kita juga kan, berlebih-lebihan ya gitu. Ya, berlebihan. Betul, jangan berlebihan gitu. Nah itu yang menjadi isu buat saya gitu. Jadi kalau sahabat-sahabat, kalau boleh dibilang, kalau Pak Igan nulisnya nggak enak banget deh, nyimak nombok. Pak Igan mah pagi Pak Igan langsung kebaca WA ke Pak Igan, nombok, nyimak nombok. Ini kayaknya hampir PTKN nih. Hampura Pak Igan. Nah, itu kalau Pak Igan, Kang Ujang, jadi kalau bisa di akhir tahun ini kita kembali lagi, what's our goal gitu. Bagi saya, satu, milikilah pola pikir orang kaya gitu, ngelola uang kita. Dia tidak terjebak pada barang-barang seperti itu ya gitu. Yang kedua adalah bedakan lagi, ini need atau want gitu. Ya. Sebetulnya kuncinya antara need dan want aja sebetulnya. Betul Kang Ujang. Ini saya butuhin nggak sih gitu. Oh kalau saya butuh ya udah saya beli gitu. Ya. Dan itu beruntung karena lagi diskon. Ya. Tapi kalau enggak ya ngapain toh? Bis uang juga kita. Jadi kalau ke depan memang ini benar-benar harus benar-benar kita siapin gitu. Saya nggak tahu Kang Ujang. Oh iya ya. Selama ini memang saya nggak, kalau kami di kampus itu gaji tanggal 27 sampai 15 dan 15 2 kali. Bukan 2 kali gaji gede kan. Bagi 2 gitu. Kalau gaji pokok kan tanggal 27, tanggal 15 itu kelebihan ngajar istilahnya. Nah, maunya sih digabung supaya langsung kelihatan gede gitu. Nah, tapi bagi saya itu juga cara kampus kami mengelola keuangan karyawan gitu. Jadi jangan langsung habis gitu. Tahun 27 tanggal 1 udah ngos-ngosan ya. Maklumlah kami kan hanya seorang dosen ya gitu. Dosen kami kan ngajar, gaji di situ Kang Ujang gitu. Nah, kembali ke cerita tadi gitu bahwa memang iya kita harus persiapkan lebih baik daripada uang itu kepake, siapkan untuk tabungan lah untuk tahun depan itu. Jadi kalau kebutuhan kita 15 juta ya minimal 45 juta udah ada di rekening itu. Jadi gaji bulan Januari dipakai nanti di bulan April kan kerjanya. Bulan Februari gaji bulan Februari pakai bulan Mei kayak gitu. Jadi insya Allah dengan ketenangan otak pikiran kita kan kerja nggak dikejar-kejar. Wah saya mau ini gaji belum cair. Otak kita mungkin. Nah ada satu rahasia yang saya dapatkan. Ketika kita bisa melakukan namanya literasi keuangan dengan baik, otak kita tenang. Percaya nggak? Rezeki pun makin ngalir gitu. Tapi kalau uring-uringan kita, apa istilahnya kalau bahasa Sunda tuh lagi pusing tuh kan, uring-uringan lah istilahnya gitu. Ya, uring-uringan misalnya gitu, tantrum misalnya gitu juga gitu. Rezeki kita juga lari kan aja. Rezeki kita juga lari. Yang saya rasa ketika kita tenang, nggak ada beban, nggak ada ini kita. Lalu apalagi kita bisa zikir kita, doa kita makin Allah makin kenceng gitu. Dengan pikiran tenang, apapun keputusan kita bisa lebih baik ya Pak Mer ya, daripada keputusan itu diambil ketika pikiran kita tidak tenang. Buat apa coba akhir tahun jor-joran belanja? Bisa aja Gunjang beli mobil, ganti mobil tuh. Yang tahu kan mobil saya yang all gitu. Dan saya suka banget mobil saya yang itu, nggak pernah rewel. Gunjang tuh. 2006 itu tuh mobil tuh. Bisa aja saya ganti kan gitu. Tapi saya tidak terjebak ke situ gitu. Terjebak diskon gede-gedean akhir tahun kan. Kata Mbak Nonon murah maring. Oh murah maring teteh. Murah maring teh. Nun teteh. Nah, jadi poinnya adalah yuk kita kembali lagi konsep tadi kan. Satu, kembali ke konsep memiliki pola pikir orang kaya dalam kelola uang, yaitu dapat uang sebagian digunakan untuk kebutuhan, sisanya untuk investasi. Ya, apa namanya, investasi diri, investasi aset ya. Investasi aset itu meningkatkan pendapatan kita lagi gitu ya. Skill kita meningkat gitu ya gitu. Nah, lalu aset pasti dia akan bergulir. Yang kedua, bedakan need dan want. Yang ketiga nggak kalah penting Kang Ujang adalah kembalilah berpikir gitu ya. Setiap barang yang udah kita beli pasti jadi barang bekas.
Pasti. Sudah kita beli, kita masih di toko pun jadi barang bekas, Pak. Pasti yang Setelah kita bayar. udah selesai itu. Datang saya bilang, Pak Ahmad beli aja nih, kata Kang Ujang, Pak Ahmad saya nggak jadi butuh barang ini, Pak Ahmad. Kan saya nggak akan beli seharga itu. Turun ya, harga aslinya. Betul. Yeah. Nah jadi hal-hal kayak gitu menurut saya di akhir tahun harus menjadi perhatian. Tadi malam juga saya lewat kan di sebuah hotel. Konsepnya ada konser 3,2 juta semalam gitu. Wow, sama gitu. Saya mikir 3,2 juta, mending saya ini beli di rumah, beli sosis dan lain bakal makan di rumah, habis 500.000, 2,7 saya bisa nabung beli emas gitu. Dapat mendekati 2 gram kan gitu. Nah, hal kayak gitu kan harus saya pikirkan ya kan aja. Jadi pada uang apalagi ya tadi hal itu akan jadi sampah. Saya pernah ikut sebuah podcast bilang ini, apapun yang kita beli kita simpan di rumah pasti kita lupa pakainya, akhirnya di sampah gitu. Akhirnya di sampah. Coba deh Kang Ujang, bener nggak? Ya, baju yang kita beli pakai sekali 2 kali gitu, datang lagi gitu ya. Terus itu kan akhirnya di sampah gitu, numpuk di lemari gitu. Kalau dipikir-pikir ya baju cukup 7 sebetulnya. Nah, itu dah ganti hari lah minimal aja gitu. Sehari ganti satu. Betul. Kan saya buat apa kerjaan gitu? Kan kadang-kadang orang berpikir takut pakai bajunya itu lagi. Itu tuh ya. Padahal mungkin orang lain juga nggak perhatikan, betul. Itu kan jadi overthinking kan gitu. Saya kan baju ini ada Skodi nih, dulu dibikinin si Adam. Baju ini kaos ini Skodi, cuma beda-beda ukuran. Ada yang S banyak banget di rumah tuh gitu. Akhirnya saya anak-anak saya pakai, anak-anak nggak mau juga pakai, ada strabisnya ya. Dan kan yang SL juga badan saya kan ini kayaknya ketat banget itu. Nah kan nggak ada yang perhatiin kok gitu. Semakin kesini kan kita nggak harus punya banyak gitu. Nah jadi pada akhirnya ya jelas kan akhirnya jadi sampah. Nah jadi menurut saya janganlah kita kembali lagi pada waktu kita membeli sesuatu yang tidak bermanfaat buat kita. Kenapa? Itu akan menjadi hasil bagi kita untuk hal-hal yang tidak berguna lah. Yeah. 3 itu Ujang. Nah ketika kita udah punya jadi sampah di situ ya kita berpikir ulang ya gitu. Buat apa sih ya gitu kalau kita bisa mengelola uang. Tapi yang pasti buat saya sekarang kebutuhan itu lebih baik. Yang keempat, pikirkan kebutuhan kita tahun depan. Buat kita tahu tahun depan ya banyaklah cerita sekarang yang Ujangnya gitu. Ya gini kan Ujang, kita nggak bisa salah juga pemerintah sekarang karena mereka nanggung beban tahun lalu. Ya masalahnya mereka juga gitu. Tahun lalu mereka di pemerintahan itu juga gitu. Jadi akibatnya apa coba? Kan sekarang kemarin ada penolakan ya PPN yang 12%, yang ada burung Garuda backgroundnya biru, ya semua masyarakat menolak ya gitu. Bahwa apa kalimatnya yang ya kalau mau, ayo kurangi tuh staf susnya ya, staf khusus segala wamennya segala ya gitu semua. Kenapa ini ke masyarakat gitu loh. Tapi kita berada dalam sebuah negara di mana ya bukan berarti kita nyerah ya, tapi fakta menunjukkan kita memang dituntut lebih ini. Maka lebih baik yuk kita kencangkan lagi ikat pinggang untuk bisa kita melakukan cost efisiensi agar kita bisa lebih baik di tahun depan. Itu kan Ujang. Oke, sambil ya Pak Ahmad. Yep. Sebetulnya pertahanan untuk tidak terjebak diskon-diskon ini gimana Pak Ahmad? Pertahanan akhir ya. Kepikiran ya Ujang. Yeah. Kepikiran. Coba deh endingnya pasti root cause analysis pada pikiran. Apakah kita tergoda nggak ya? Yeah. Kalau tergoda kita tuh masih ke emosi. Sih kan Ujang. Pikiran pada akhirnya. Itulah kalau disebut di Belbis itu mindset ya kan. Pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental. Ya. Be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Kenapa? Apapun yang terjadi dimanapun yang tanggung jawab cuma kamu sendiri. Nggak akan ada orang kan Kujang yang mau bantu kita. Nggak akan ada. Nah jadi kalau menurut saya pertahanan akhir itu di pikiran kita. Diri kita terakhir itu pikiran kita. Bisa mengontrol kan Ujang. Nah, kadang-kadang ya itu kontrolnya itu yang agak susah ya Pak Maria. Betul. Ketika memang kita sudah merencanakan katakanlah menulis apa yang kita butuhkan. Yep.
masuk ke satu tempat perbelanjaan. Pengalaman nih ceritanya. Dari 10 kan bisa nambah jadi 15. Iya, betul. Yang 5-nya itu nggak direncanakan gitu. Betul. Itu impulsif buying kan di situ. Banyak pembelian-pembelian yang tidak direncanakan kan. Yeah. Ya. Kalau saya udah kunci pola pikir saya kan. Saya kunci bertanya dulu. Itulah gunanya pikiran itu apa coba Kang Ujang? Critical thinking. Nah, ini benar-benar saya dapatkan di kuliah kemarin di S3 tuh. Yang lemahnya kita itulah karena kita lemah berpikir kritis gitu. Yeah. Kenapa saya harus beli ini? Kenapa saya harus beli barang ini gitu? Ya, kenapa nggak saya beli? Nah, kenapa kenapa harus saya beli gitu? Yeah. Nah, ini need atau want itu ada pola-pola berpikir kritis. Nah, selama ini kita menghindari berpikir kritis kan. Coba deh Kang Ujang bilang, target memang belanja 10 jadi 15 gitu. Dia tidak berpikir sampai ke sana gitu. Ya saya mengunci Kang Ujang. Kalau nemenin anak-anak atau istri pun ke mall, saya ngunci gitu. Saya nanya, need atau want? Di otak saya sekarang, mending saya investasi. Anak saya mau kuliah. Yang satu mau gitu, satu mau kedokteran. Itu tidak sedikit uang yang saya siapin gitu. Yeah. Baju Kang Ujang, maaf Kang Ujang, tiap event tuh pasti saya dikasih baju. Ya mungkin enaknya dari guru tuh gitu. Anak didik kita tuh mungkin karena kita ngajar dari hati Kang Ujang. Ingat Kang Ujang statement saya sampaikan, mengajar tuh pakai ajalah didik pikiran dan hati mereka. Dan ketika nyentuh ke mereka, saya nggak dikasih uang, tapi saya dikasih baju, makanan. Wah, tiap hari itu di rumah tuh pasti Kang Ujang tuh gitu. Anak-anak tuh geleng-geleng, kalau anak-anak tuh nggak pernah berhenti dapat makan Kang Ujang tuh gitu. Kenapa orang ngasih kan gitu? Baju ngasih gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kapan juga saya beli baju? Menuanya saya tabung, saya investasi gitu. Yeah. Artinya apa? Saya kunci itu apa? Pikiran saya kunci. Sepanjang kita bisa mengunci pikiran kita, maka insya Allah keputusan-keputusan kita pun kita akan bisa mengunci gitu. Kita batasi lah Kang. Disitulah sebenarnya kata kunci Kang. Ingat nggak? Ego. Ingat nggak Kang statement dari Warren Buffett? Anyone who cannot control their emotion, they cannot control their money. Siapa yang tidak bisa mengontrol emosinya, maka yakinlah dia tidak bisa mengontrol uangnya. Yeah. Pikiran Kang Ujang. Itu Kang Ujang. Oke. Sudah ada beberapa sahabat kita. Saya sambil minum Kang Ujang. Yang masuk nih, Pamer. Dan silakan sahabat kalian, kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda bisa WA ke 0812-203-1972. Ada Ibu Haswati nih Pamer. Yep. Terima kasih katanya Dr. Melissa Hendri. Kalau saya kan pensiunan PNS, jadi waktu kerja itu digaji dulu, baru bekerja. Ya. Polanya tetap sama ya Pak? Betul, itu sama ke Bu Haswati. Saya juga kan dosen ya. Saya dosen, status saya karyawan, ya gaji dulu. Cuman dalam hal di gaji itu kan kita punya bagiannya Bu. Sebagian kita pakai untuk kebutuhan kita, pasti ada sisa untuk ke tabungan dan darurat dan juga kita investasi. Nah, kalau saya ngunci tuh berapa kebutuhan sebulan itu, ada lebih tuh. Nah, lebih ini yang saya pisahkan untuk cadangan saya di beberapa bulan ke depan gitu Kang Ujang. Di luar di luar dana darurat tabungan investasi. Kenapa? Saya ngunci gitu. Ya kan kita nggak tahu ya Bu. Tempat bekerja gitu kadang amit-amit misalnya ada kendala untuk pembayaran gajinya ke kita terlambat 1-2 hari, kita nggak terlalu tergantung ke sana Kang Ujang ya gitu. Artinya apa? Di rekening kita pun kita harus bisa memisahkan gitu ya, memisahkan uang gitu untuk beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena tantangannya ada kadang-kadang kita butuh ini terlambat dan lain-lain gitu kan, kita pakai itu dulu gitu. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau gaji kita bisa tabung 3 bulan kebutuhannya gitu, gaji saya di bulan Januari akan saya pakai bulan April kan itu kan. Gaji saya bulan Februari akan saya pakai bulan Mei. Nah itu insya Allah ya ketenangan gitu. Itu benar-benar berangkat dari pikiran sih Kang Ujang. Ya statement Warren Buffett tuh bagi saya benar-benar kunci banget deh gitu ya.
emosi ya. Emosi. Itu Kujang. Oke, Pak Sandi, terima kasih lagi menyimak pagi hari ini. Kemudian juga ada Kang Sony, mudah-mudahan juga kabar baik. Kang Sony, Assalamualaikum Pak Mer. Waalaikumsalam. Itulah. Kang Indranya tidak masuk hari ini ya, Kang Sony. Langkah bijak seperti apa yang harus dilakukan para pemburu diskon di akhir tahun agar tetap belanja, tetapi tetap tumbuh. tempat belanja tetap tumbuh. Para pembelanja pun tetap bahagia setelah belanja di tahun baru. Barangnya dapat yang baru, kesejahteraan pun tetap terjaga. Teman katanya. Kang Sony ini benar-benar dilematis deh. Ini konsep jalan tengah nih Bang. Betul, konsep jalan tengah. Penjual happy, pembeli lebih happy lagi. Tapi kita juga harus teliti ya Pak Mar ya. Betul Kang. Biasanya kan barang-barang diskon itu barang-barang lama. Betul. Kemudian yang kedua dilepas. Kang Sony mah orang bijak ya. Tapi anyway, makasih Kang Sony. Memang poinnya adalah kalau nggak gitu ekonomi kita juga nggak bergerak Kang Ujang. Nah, kalau bagi saya yang penting itu yang jelas sepanjang itu need ambil gitu. Nah, misalnya need baju saya perlu nih, saya butuh untuk tahun depan untuk ini ya. Ambil gitu, nggak masalah Kang Ujang. Cuma asal jangan won. Misalnya ini ada baju nih, saya butuh baju batik. Saya selalu di rumah tuh pakai ngajar dimanapun pakai batik Kang Ujang. Kecuali kemarin aja karena saya pakai acara di kampus baju hitam ya, dah saya nggak punya baju. Mendadak malam disuruh pakai baju hitam, pakai jas kata di kampus deh. Saya kata sekretaris kampus deh. Bingung saya udah malam mau beli baju hitam di mana? Cari di lemari, ada baju dari dinas gitu. Hitam kan, udah pakai itu aja. Pas ke acara kemarin lupa saya buka. Jadinya pakai baju. Nah, di rumah tuh selalu pakai baju batik Kang Ujang. Jadi kalau ada batik diskon, saya butuh gitu ya. Ya, saya kan ngajar tuh bagi saya penampilan saya harus batik. Kalau saya malas pakai kemeja, pakai jas, malas banget saya gitu. Kan yang paling simpel tuh batik kan gitu. Nah, di rumah tuh batik banyak banget gitu. Nah, gue juga dikasih. Tapi kalau akhir tahun ini ada diskon, saya beli. Tapi saya niatkan itu investasi saya untuk ngajar. Saya ngasih pelatihan gitu. Nah, kalau itu boleh Kang Sony. Boleh dalam kerangka itu ada apa? Sebagai need gitu. Nah, tapi jangan itu juga jangan kalap Kang, jangan. Oh, ini diskon nih beli 10 20 jangan juga gitu. Ya, saya butuh ini. Kenapa? Baju itu kalau nggak dipakai pasti jadi bekas gitu. Jadi bekas pastinya gitu. 2 koper, 3 koper gitu ya. Koper itu nggak dibuka, ada baju bekasnya jadi itu. Betul nggak Kang? Rusak juga gitu. Nah, saya belinya secukupnya aja. Nah, saya pakai buat apa? Tapi kata kuncinya sederhana kok. Itu need atau want. Itu aja kata kuncinya. Kalau need, ambillah. Tapi kalau want, jangan dulu. Tahan gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada Kang Nandi di Turangga. Selamat pagi Pak Mer. Kang Ujang. Menteri Keuangan menargetkan 3.000,5 triliun melalui pajak katanya. Nah, kemanakah hasil tambahan, kemanakah hasil pajak kendaraan bermotor, kemanakah hasil pajak bumi dan bangunan gitu. Ya, kalau bicara ini terlalu kompleks kita ya Kang Ujang ya. Ini udah masuk ekonomi makro Kang Ujang. Makroekonomi di mana benar-benar semua itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat scary buat kita. Saya bilang gini, kita tuh kita sebagai warga Indonesia sangat-sangat baik kok, mau istilahnya dibayar pajak, tapi kembalinya ke kita apa gitu. Coba Kang Ujang, betul kata sebuah filosof Aristoteles, pajak juga diskon gitu ya pada akhir tahun ya. Betul, harusnya gitu. Betul berapa gitu. Saya lupa Adam Smith atau Aristoteles ngomong ini Kang Ujang. Yang paling penting dalam bernegara itu adalah keadilan. Sepanjang keadilan itu, bukan saya ngomong, filosof yang ngomong. Sepanjang keadilan itu tidak ada dalam sebuah negara, jangan harapkan negara rakyatnya akan patuh kepada pimpinannya. Gitu. Yang pertanyaan sekarang keadilannya kan nggak ada. Pertanyaan kemarin, apa coba koruptor mau dimaafkan?
logikanya asal duitnya dikembalikan. asal duit kembali. Misalnya gini, saya korupsi misalnya 1 triliun Kang Ujang, lalu uang itu udah saya putar kan gitu, dapat bunga, dapat apa gitu, lalu Kang Ujang mau maafin saya, Pak Mer dimaafin lah, saya Pak Mer kembalikan uang. 1 triliun Ini keadilan nggak sih gitu? masih dapat untung Pak. Udah selisih 1 triliun, taruh aja bunga berapa Kang Ujang gitu. 1.000 miliar Tuh, berarti sebulan 10 miliar. Tuh. Kalau 1% aja ya. betul. Kang Ujang bisa bayangkan gitu loh. Kalau setahun 100 miliar, 120 miliar. Kemana tuh kan gitu loh. Kang Ujang bisa ini kan, di mana keadilan? Nah, saya ngeliat ini kita keadilan negara kita paling rendah. Ya. Dipertontonkan sangat-sangat ini. Seseorang dia sudah memimpin lalu 10 tahun bikin kerusuhan, bikin kekacauan, nggak diadili gitu. Kita kan cuci piring sekarang. Nah itu, jadi Kang Nandi memang nih larinya ke politik, larinya juga ke ekonomi makro. Ya. Memang kalau udah kayak gini mah usap dada ya gitu. Ya. Saya sebenarnya yang diskonnya nih Pak Mer. Betul. Juga ada diskonnya. Jadi kalau saya ngeliat gini, kita di Kelight sangat concern kepada hal yang bisa kita lakukan ya kerjanya. Yeah. Kita berbagi ilmu, apa yang kita lakukan, insya Allah kita sambil berdoa sama Allah semoga diberikan terus keadilan kepada bangsa ini gitu. Sehingga nggak perlu lah 3.5 triliun itu melalui pajak dibebankan kepada kita. Mobil aja kita udah 66% sekarang naik kan, option gitu. Nah, mobil, motor segala gitu. Paling yang 12% berapa lagi gitu. Padahal inilah melorot kan, rupiahnya kemarin 16.400. Ya, ada beberapa bank yang sudah menjual 16.400. Udah melorot. Ya. Bangsa kita masih bagi carut-carut aja, masih rebut-rebutan kekuasaan, masih ngurusin staff sus, ngurusin jatah-jatah gitu. Ini ditakutkan kan ya. Udah kalau jam nanti kita kejebak kan, Kang Nandi nanti kita diskusinya off air aja ya, di darat aja. Mendingan ngomongin diskon aja. Kan kalau saya katanya justru kebalikannya. Nanti belanja barang yang lagi diskon suka nggak jadi belanja, malu katanya. Malunya kalau ke undangan suka ada yang sama. Ketahuan pakai baju diskon. Justru kalau ada yang sama kan kalau 3 orang dapat gelas banget ya. Untung. Kang Ujang mah. Ya, Kang Ujang ya SD-nya gini. Kembali ke basic lagi sekarang. What's the goal-nya apa sih ya gitu. Ultimate goal-nya gitu. Nah, jadi saya sangat mengunci sahabat-sahabat sekalian gitu. Yuk, kita harus mulai benar-benar tegas lah dalam keuangan ini. Insya Allah kalau kita tegas, maka kita selalu benar-benar bisa membuat perencanaan lebih baik, Kang Ujang. Akhirnya apa, Kang Ujang? Hidup itu butuh ketenangan. 3 tahun pelajaran hidup saya kemarin, kesalahan dalam bikin keputusan, saya nggak mau itu terjadi di teman-teman juga, sama-sama juga gitu. Karena kasihan, nggak kuat, saya sendiri nggak kuat ngadapinnya gitu. Kemudian bisa lihat, ya mental kita kena gitu. Kita itu yang harus kita perhatikan. Jadi adanya financial literasi ini membantu kita mengelola pikiran sebenarnya juga. Gitu. Karena variabel terbesar dalam pengaruh otak kita uang. Gitu. Kalau uang bisa kita ini, itulah kenapa uang itu jangan dijadikan tujuan. Tapi uang itu jadikan alat gitu. Alat buat kita tenang gitu. Tujuan kita apa? Tenang. Hidup tenang, ibadah lancar, meningkat gitu. Soalnya kita tenang aja. Tapi kalau uangnya nggak ada, gimana kita mau tenang gitu. Apalagi dikejar-kejar debt collector. Kalau bisa jangan deh, lepasin aja. Itu kan Ujang. Oke. Selamat siang Ibu Zule di Kurdi. Terima kasih karena selalu menghibur katanya Bapak. Betul. Tapi bagaimana katanya Mas Hendri? Wah ini panggilan berapa nih Mas Hendri? Waduh, Bu Zule. Saya biasa panggil Pak Mer, Bu Zule. Pak Kang Ujang itu udah pamer gitu. Bercanda Ibu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Pengeluaran itu direncanakan, tapi susah sekali menjaga apalagi kalau lagi jenuh jalan dan bawa kartu kredit. Ternyata tergoda juga. Gimana harusnya? Sangat sulit sekali ya untuk mengunci keinginan membeli sesuatu. Lain kali takut barangnya tidak ada katanya. Itu disebut FOMO.
Fear of missing out. Missing Ya. out, ya. Bu, itu emang strategi gitu ya. Strategi produsen, strategi perusahaan supaya FOMO, fear of missing out, ada kekhawatiran orang tuh barang tuh nggak ada, dia nggak kebagian gitu kan. Iya. Itu emang udah strategi mereka. Nah, jadi kalau saya sih Bu, memang saya dulu udah melewati fase yang Ibu lah, ya. Dulu pakai kartu kredit saya dulu sampai 60 juta kan Ujang. 60 juta. Begitu besar godaannya. Sekarang saya nggak punya kartu kredit, nggak mau lagi soalnya. Itu kan diskon waktunya terbatas gitu. Betul. Itu kan kalau strategi komunikasi itu kan di desire, Iya. dibatasi kan, desire gitu. FOMO-nya tinggi kan Ujang gitu. Saya nggak banget. Nah Bu, kalau saya sih pribadi Bu Zule, saya udah nggak mau lagi pakai kartu kredit. Itu pertama. Saya hanya menggunakan debit. Nah, saya punya ngunci juga tuh, nggak semua rekening juga punya ATM kan Ujang, supaya ngambilnya nggak asik. Nah, ya kemudian selanjutnya kembali ke dasar sih Bu. Tanya lagi gitu kita butuh nggak sih gitu. Kita butuh nggak sih gitu. Artinya apa? Ketika kita ini istilahnya gini kan Ujang, ketika kita bisa membedakan need dan want, kita nggak akan pakai itu kartu kredit kan Ujang. Tapi kalau saya sih pribadi mengontrol, lebih baik nggak pakai kartu kredit ya. Potong untuk kartu kredit, tutup untuk kartu kredit supaya kita nggak tarik lagi gitu. Nah itu kembali ke pertanyaan Kang Kujang dasar tadi sih sebenarnya, apa sih jadi benteng terakhir kata Kang Kujang tadi kan. Benteng terakhirnya adalah bicara tentang pikiran. Itu Kang Kujang. Oke, Mbak Osi juga terima kasih. Musik lagu dari pagi sudah dengerin Pak Matt. Tadi ada Mbak Edit ya. Nah, para perempuan katanya sering terjebak dengan diskon besar-besaran. Sama juga sih Kang Kujang. Para lelaki juga gitu. Lelaki mah nggak pernah ngomong. Teteh betul sekali, Teh Edit betul sekali Teteh. Nggak cuma perempuan aja Teteh, laki-laki kenapa? Laki-laki banyak sekarang, laki-laki apa Kujang? Metroseksual gitu ya. Laki-laki metroseksual Teteh lebih gila lagi tuh belanjanya ya gitu. Ya Allah gitu. FOMO-nya lebih tinggi tapi kuat, betul, cuma tidak disampaikan gitu. Ketakutan gitu, takut istrinya tahu maksudnya. Takut istrinya tahu. Kalau perempuan kan kalau mau beli diskon menggandeng suaminya Pak. Betul, supaya apa dibayarin? Lagi siapa? Udah takut dimarahin gitu. Betul, Teteh, ini benar-benar kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri, saya gitu ya. Nggak perempuan sama gitu, karena ya itu kembali ke konsep diri sih Kang Kujang. Yeah. Saya kembali ke konsep dasar yang Warren Buffett lagi aja deh. Once, if you cannot control your emotion, you cannot control your money. Yeah. Ketika kamu nggak bisa kontrol emosi kamu, kalau artinya emosi apa? Kemampuan berpikirnya diturunkan Kang Kujang. Yeah. Maka kamu jangan harap kamu bisa kontrol uangmu. Yeah. Dan setelah uang itu keluar, susah lagi diambil lagi Pak Beri. Kan barang bekas. Kalaupun menyesal, ya menyesal aja gitu kan. Uang udah keluar gitu, gimana coba Kang Kujang gitu. Nah kalau saya sih benar Kang Kujang, kata tadi benar. Pas di perjalanan dari rumah ke studio saya mikir, saya harus punya target segini gitu. Investasi saya harus tahun depan harus segini. Saya akan mati-matian memperjuangkan angka sekian. Disitulah saya melihat, oh iya, sebagai seorang udah seusia segini, saya punya gini, masa saya kalah gitu loh dari orang-orang yang biasa saja, tapi dia bisa nyimpan, dia bisa invest gitu. Kok saya jadi jelimet gitu, mikirnya gitu. Uang ada, ini di kamarnya ke sini, kamar sini. Akhirnya kan nggak ketemu juga kan aja. Artinya apa? Di sini bicara apa? Bicara target sebenarnya. Bisa nggak kita punya target baru ya gitu, target baru, dan itu yang kita perjuangkan gitu. Nah ketika itu bisa Kang Ojang, maka kita udah bisa membuat yang namanya standar dalam diri kita. Standar dalam diri kita ya, teman-teman saya yang kemarin pas ke Thailand gitu, ke
Singapura, Malaysia, saya nemenin mereka aja tuh kan. Saya apa aja bang? Saya nggak bawa apa-apa, saya bawa paspor aja. Bener Kang Ujang? Perginya Pak Mas? Perginya, jadi Pulangnya? enggak apa-apa juga. Beli koper di sana? Enggak, teman saya beli koper. Bener Kang Ujang, di Thailand beli koper. Ya, dia beli koper ini gitu. Saya bilang koper waktu ke Turki lebih parah lagi saya. Koper saya kecil, Pak. Kecil koper saya tuh. Di situ udah pakai sepatu pantofel, jas semua udah masuk gitu. Orang bingung. Amer, seminggu di Turki tasnya cuma segitu gitu. Paling saya tentengan pulang pakai kardus kecil satu. Makanan gitu kan aja. Kira emas. Enggak lah. Enggak, akhirnya saya membatasi diri gitu kan ya. Kalau kita udah di sana, apa itu Istanbul, Turki, atau di Thailand, atau di Singapura, KL gitu kan, keinginan kita untuk belanja itu kan luar biasa. Ya. Teman-teman beli ini, beli itu, gitu. Belum ya nitip-nitip apa ya? Just tip? Enggak. Nah, artinya disitulah sebenarnya kembali ke cerita tadi. Ya. Bisa nggak kita mengelola pikiran kita? Kalau kita bisa mengelola pikiran kita, maka kita akan bisa mengontrol uang kita. Itu kan, jangan deh. Wah, kondisi juga makin berat kan aja. Kita nggak bisa abai lah. Ya. Dan ini mungkin agak sedikit keluar memang ketika memang beberapa orang atau kita pergi ke luar negeri. Ya. Kan banyak teman-teman itu ya selalu bilang oleh-olehnya dong, Yep. oleh-olehnya dong. Dan katanya itu tidak boleh katanya Bapak, karena kita membebani orang lain gitu. Etika ya. Ya. Etika kan. Ya kalau kita bicara ini ya Kang Ajeng. Setelah gini, saya tahulah kata Kang Ujang, misalnya Kang Ujang untuk tempat kakak Kang Ujang di Australia, Kang titip dong, lalu bercanda ya gitu. Pasti Kang Ujang minimal beli saya kaos gitu. Ya. Kaos tuh berapa di sana? Kan gitu Kang Ujang. Dalam kacamata tuh setuju. Kenapa? Bisa jadi yang temannya ada 10-20 nitip semua kumaha. Ya. Kan jadi beban ya kita. Saya teringat waktu itu di roadnya Len ya, dia ke Belanda, Prancis, itu kan. Saya nggak untuk beli apa-apa aja. Saya dibeliin kaos Ajax Amsterdam, sepak bola gitu. Saya bilang, kok si bapak ini nggak? Saya nggak pernah minta gitu. Saya nggak pernah minta. Ya kebetulan beliau di road ya. Beliau pasti nyuruh aja asisten dia beli ini gitu. Tapi kan bagi saya nggak ini gitu. Karena kerasa betul kan ya. Bisa jadi beban buat teman kita yang berjalan itu gitu. Sebaiknya memang kita tidak membebani itu ya. Tapi kalau ketika dikasih mah. Lain cerita ya kan. Lain cerita. Karena saya bilang bapak itu saya nggak pernah minta itu. Di antara teman-teman saya nggak pernah minta. Karena saya tahu diri Kang Jang. Jadi baju sepak bola Ajax Amsterdam berapa tuh? Ada tuh di rumah. Ukurannya apa Mas? Mau Kang Ujang? Gede nggak ya? Tapi warnanya nggak suka Warnanya apa Kang Ujang tuh? Orange. Orange ya, orange. Orange kan Ajax Amsterdam tuh. Orange Kang Ujang tuh gitu. Ada lagi saya dikasih baju bola coklat ini Stabilo. Aduh. Itu namanya enaknya jadi seorang guru kan dia. Informasi saya sahabat kalian. Ya. Ini ada Ibu Anita, insya Allah selalu menyimak katanya. Alhamdulillah teteh, makasih, barakallah. Iya. Pak Igan, betul banget katanya keputusan yang lucu tidak berkeadilan. Ini Pak Igan mancing-mancing ke politik lagi. Pak Igan, kita di kantor aja diskusi yuk. Pak Igan, makasih Pak Igan. Ketika orang tidak kuat melihat perdiskonan yang berjejer-jejer itu, karena mungkin orang bilang sih karena lapar mata gitu ya Pak Maria. Betul. Ya, Kang Ujang itu kan kalau kita ambil kacamata orang marketing kan ke sana kan. Yeah. Visualnya kan harus diangkat. 70%-nya 50% dibuat gede-gede gitu. Itu kan visual kan. Buat kita orang komunikasi pasti paham banget arahnya kemana kan. Supaya dia turun dari Aida ya langsung ke action kan gitu. Orang tanpa mikir kan. Nah itu
kalau kita boleh bilang kan kuncinya di sana Kang Ujang. Kunci daripada sebuah konsep yang mengangkat tema FOMO ya, doom spending gitu, apalagi impulsive buying gitu kan, larinya ke sana Kang Ujang. Karena saya dosen Kang Ujang, saya melihatnya kacamata kan dua sisi, sisi produsen sama sisi konsumen, dan itu memang nyata kan gitu, memang nyata. Dan sejatinya karena kita ngajarin tentang financial literacy, kita kan pasti menduknya ke konsumen kayak gitu. Nah, jadi memang terakhir Kang Ujang, pertanyaan Kang Nadi atau Kang Sodi tadi, memang kalaupun belilah sesuai kebutuhan dan jangan banyak-banyak gitu ya. Nah itu akan menjadi kunci atau pertimbangan kita menyikapi jangan tergoda dengan diskon akhir tahun. Itu Kang Ujang. Kang Sandi, mungkin Pak Sandi Kustejo ingin tips pada, mau bertanya bagaimana caranya jangan terjebak diskon di akhir tahun. Caranya mah jangan jalan-jalan. Enggak juga. Buka HP gimana? Iya, kita nggak jalan-jalan di rumah juga. Jadi kunci jalan-jalan jangan buka HP. Jangan nonton TV gitu. Nggak, Kang Sandi makasih Kang. Memang Kang, ini yang saya lakukan saat ini, jangan terjebak diskon akhir tahun 2024 ini. Selalu saya tekankan diri saya juga. Ya kemarin juga kan anak-anak kakak kan ulang tahun kemarin tuh gak makan gitu-gitu. Saya langsung kunci gitu. Saya udah mengajarkan itu ke teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Radio Kelet, dan saya juga mengajarkan pada diri saya. Saya nggak mau terjebak juga gitu. Saya nggak mau terjebak. Kalau ketemu pamer di tempat perbelanjaan, lagi belanja, malu di toel aja. Pak, ingat materinya, ingat ilmunya ya gitu. Karena tidak akan ketemu juga kan. Tidak akan ketemu juga kan gitu. Tadi malam juga kan anak-anak mau belajar, mau tanggal 24 besok ujian tuh di Cirebon. Pak, undur ya ujiannya gitu. Kenapa? Anak-anak pada banyak kendala, kenapa? Jalan-jalan gitu. Sambil kenapa kamu ngomongnya baru sekarang sama gitu. Mending ujiannya minggu kemarin, jadi saya nggak perlu juga kan. Saya tanggal 31 besok maksimal udah ujian gitu. Nah, yang pasti kalau jangan sampai kita kejebak di situ. Kembali ke konsep diri kita, kembali ke pikiran. Ini need atau want sih? Dua itu diakalin aja. Udah cukup. Need Betul, udah cukup. Udah jadi filter lah, bukan mengunci ya Kang. Jadi filter awal gitu. Oh, ini need apa want ya? Kalau need maka saya beli, kalau want enggak. Tuh. Jadi kan saya bilang tadi, saya nggak mau, saya juga pasti belanja tahun ini. Want itu nanti mungkin ada saatnya Pak Bang, ketika financial freedom-nya tercapai. Ya, betul. Nah, itu terjadi perdebatan kemarin, pamer nih, dasar orang nih pelit banget ya gitu. Saya bilang saya nggak pelit sebenarnya gitu. Enggak, saya nggak pelit kan. Ada waktunya gitu ya. Ada waktunya gitu. Kalau saya pelit ya nggak akan seperti sekarang ya. Kalau orang pelit itu temannya kan nggak banyak. Ya, kalau orang pelit itu dia nyimpan uang tapi dikekep sendiri gitu. Kalau orang orang perhitungan kayak gitu, dia berhitung nih, daripada saya beli ini saya invest, ini saya invest. Kenapa? Dalam kacamata saya, sejatinya kita tidak akan pernah kaya kalau kita selalu yang kerja. Coba deh Kang, betul nggak? Betul, karena kita bekerja juga ada batasnya, ya? Betul, tenaga pikiran, kesehatan. Tugas saya sekarang ini adalah gimana caranya bisa menternakkan uang gitu. Ada passive income yang saya kejar sekarang, orientasi saya ke sana. Nah Pak, saya juga pengen nikmati hidup gitu, ya. Nggak bisa kan, jangan umur segini udah nggak muda lagi, gitu. Jadi pasti saya akan hitung-hitungan banget tuh. Ini investasi. Apalagi tahun 2025 ada saya punya, tadi kan saya sudah sampaikan resolusi saya tahun 2025 ini. Saya harus punya ini, investasi saya ke sini, itu investasi yang tidak terlalu risky lah ya gitu. Nah, saya harus punya segini, setiap hari saya harus dapat segini gitu. Ini saya ke sini. Nah, maka saya udah bisa punya bayangan 2025 nanti saya udah punya ini gitu. Kayak gitu kan. Jadi
pada dasarnya seperti yang kita ajarkan di kelas kemarin, we are never thinking about financial literacy. Kita nggak pernah mikirin tentang literasi keuangan. Yang kita pikirin kerja dapat uang, kerja dapat uang, kerja dapat uang. Jadi simpulan akhirnya adalah betul statement Pak Dahlan Iskan kemarin. Orang Indonesia pintar cari uang, tapi lemah kelola uang. Itu yang harus kita hindari Kang Ujang. Nah, kalau itu bisa kita tutupin, maka insya Allah kita financial freedom tuh. Nah, ketika udah capai financial freedom itu akan ikuti financial time freedom, ya, healthy freedom, social freedom gitu ya. Menarik kan, jangan 4 freedom yang kita miliki. 1 financial freedom, 2 social freedom, kita bisa kongko teman-teman gitu. 3 kita bisa healthy freedom, kebebasan kesehatan kita lah gitu. Terakhir apa? Kita punya time freedom, enjoy it. Nikmati itu. Tapi ketika kita belum bisa capai yang namanya financial freedom, mending bersakit-sakit dahulu lah ya gitu. Bersakit-sakit dahulu lah untuk bisa capai financial freedom. Kita nggak perlu mikirin uang lagi, kita nggak perlu ini lagi gitu. Nah itu, tapi kan kuncinya harus bisa literasi keuangan. Kita punya duit, kita punya uang, tapi kita nggak punya cara ngelolanya. Investasi sekian, nabung sekian, strateginya juga harus benar ya. That's the point. Itulah materi yang selalu kita sampaikan, bahwa mengelola uang itu seperti main game. Bisa nggak kita mainin uang itu? Bukan untuk judi ya, Kang? Tidak untuk judi, tidak. Nah terakhir ada kalimat quote yang saya pegang itu adalah, kamu jangan kejar uangnya. Uang itu jangan dikejar, tapi biarlah uang itu mengejar kita itu. Lainnya kemana, Kang? Skill. If you have a skill, so money will come to you gitu. Kalau kamu punya sesuatu skill, keterampilan, so you have to improve your skill, upskilling. Nah maka itu akan bisa, money will come to you. Uang itu akan datang sama kamu. Tapi ketika kamu hanya mengejar uang, capek. Uang itu akan lari kemana-mana gitu. Nah apa salah satu selain upskill? Berbuat baiklah pada orang. Berbaiklah sama orang. Sedekahlah gitu. Banyaklah doa gitu. Akhirnya kan kesana lagi, aku jangan capek cari uang mah. Ya, teman saya nggak ada akhirnya. Kan ada sebuah gambaran kemarin saya lihat seseorang. Di sini ada kayu di sini. Ya. Terus ada uang kan, lari, akhirnya ada maju, terus akhirnya ada kuburan kan, jatuh gitu, jatuh kuburannya gitu. Oh, kenapa? Dia yang mengejar uang, bukan uang yang mengejar dia gitu. Nah, disitulah saya, salah satu nanti yang harus saya kejar adalah saya harus bisa memperkuat diri saya, skill saya, ya, relasi saya, agar money will come to me gitu. Nah ini yang harus kita, insya Allah Kang Ujang semoga bisa jadi inspire juga buat sahabat-sahabat Financial Literacy Corner, sehingga at the end of the day tugas kita bukan mengejar uang, tapi uang yang akan mengejar kita. Diawali dengan literasi keuangan. Itu Kang Ujang. Ini ada Mbak Cecil, agama pasti benar katanya Pak Mer. Pantesan kenapa kita disuruh untuk tidak minta-minta oleh-oleh jika memang mampu, di samping membebani katanya. Ya, Kang Ujang. Itu sebenarnya money will come to you. If you sit, ketika kamu menanam benih yang bagus, ya orang tuh gak akan lupain kita gitu. Tapi kalau kamu nanam bibit yang jelek, jangan pernah harap kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Nah, kalau begitu, saya ngelihat sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Financial Literacy Corner sekalian, ya, it's time for us to seeding benih. Kalau itu baik, akan baik lagi sama kita. Tapi kalau jelek, pasti akan jelek buat kita. Itu Kang Ujang. Oke, Ibu Zule, terima kasih. Mas Hendri, katanya ilmunya sangat bermanfaat. Nama saya ganti sekarang ya. Jadi mau panggil Mas Hendri aja? Jangan. Jangan Kang Ujang. Nama saya Mas Hendri. Bu, nama saya Pamer, Bu. Gak apa-apa, Bu. Ini bercanda, saya sama Kang Ujang mau bercanda mulu. Itu Kang Ujang. Pamer. Yap. Waktunya sudah Alhamdulillah. cukup. Alhamdulillah. Nanti siang jadi ya, insya Allah. Jadi kita ke acara SMK. Insya Allah Kang Ujang. Apa? Sore ya? Sore Kang Ujang ya.
Nanti insya Allah saya ke Nangor dulu, ya di Nangor dulu. Ya, saya juga mau ke warung dulu Bang. Ngontrol. Kang Kujang ke sorean saya ke Jatinangor. Ya sahabat-sahabat, ya alhamdulillah saya bikin summary boleh Kang Kujang ya. Sahabat-sahabat sekalian. Ya alhamdulillah saya bersyukur sekali program kami di Radio Kelet yang kami gawangi atas izin Pak Igan, yang kami gawangi dengan Kang Kujang, ada Kang Indra, mohon maaf nggak hadir hari ini, memberikan respon yang istilahnya Kang Kujang, respon yang positif ya Kang Kujang ya buat masyarakat gitu ya, para pendengar atau sahabat-sahabat Kelet sekalian gitu, bahwa financial literasi itu is a need, ada sebuah kebutuhan. Dan tema kali ini kita memang fokus kepada jangan terjebak dengan diskon akhir tahun. Nah, agar tidak terjebak ada 5 poin yang kita sharing kita kali ini. Milikilah pola pikir orang kaya kelola uang. Jadi ketika kita punya uang jangan dihambur-hamburkan, tapi gunakan untuk investasi gitu ya, sebagai untuk kebutuhan. Lalu berpikir kritis lah, bedakan antara need dan want. Betul kata aku yang dua kata ini aja kita istilahnya dua kata ini betul, itu udah benar-benar bisa misah Kang Ujang. Lalu barang yang sudah dibeli akan jadi barang bekas gitu ya, apapun yang kita beli ketika kita beli jadi barang bekas. So betul kan, cukup kita punya 7 baju aja, baju Senin, Selasa, Rabu ya gitu, cukup gitu loh. Jadi kita kita nggak berlebih-lebihan gitu, di agama kita melarang untuk berlebihan. Jadi mending lah gitu, nggak usah gitu. Uangnya lebih baik digunakan untuk tahun depan. Kenapa? Tanggung jawab kita, simpanlah uang, tabunglah uang kita gitu. Kalau kita belum mau berinvestasi, terakhir kalaupun belilah sesuai kebutuhan. Ya, belilah sesuai kebutuhan. Jadi jangan berlebihan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk step by step, sedikit-sedikit gitu ya. Saya teringat kalimat dari Warren Buffett lagi, you cannot make yourself to be rich like ketika kamu ingin kaya Kang Ujang, nggak bisa dalam waktu cepat gitu. Perumpamanya kalau wanita tuh hamil sampai melahirkan butuh 9 bulan gitu, nggak bisa 1 bulan tapi dijajarin tuh 9 orang hamil gitu. Gitu betul Ujang, nggak bisa dijajarin 9 orang hamil nih, 9 lalu dalam satu tempat dipaksa mereka hamil 1 bulan, nggak mungkin gitu. Nah jadi poinnya adalah enjoy the process. Yang penting kita bergerak sedikit, insya Allah akan jadi bukit gitu Kang Ujang. Itu Kang Ujang. Oke. Saya tutup dengan kapan bubur merah putihnya kata Kang Nandi katanya. Pak Hendrik kan. Waduh. Kang Nandi jangan diganti nama saya. Kang Nandi selama ini ngomong pamer gitu ya. Canda. Oke. Jadi saya bacain dulu mulai Kang Ujang nih, banyak juga yang berini ikut program kita. Binar Safia, makasih. Mardi, ini Kang Mardi, makasih bos. Programnya Reinhers 1, makasih. Oh tenende nih, Restu Mande, makasih. Teteh Aisyah Hijab Cirebon, makasih. Aldi Jawil F474 Wil, makasih. Non Rahnaya, makasih. Halomon Eri, makasih. Isnadia, makasih. Aneng Nurhayati, makasih. Isadia, betul Pak, saya juga mulai berusaha dari tahun 2015, tapi baru sekarang membuat rencana anggaran untuk tahun 2025. Makasih Teteh, yuk Teteh kita semangat besarin usaha kita. Lalu Raju Tandops, makasih. NCH LSDW, makasih. Iwa Sempena, makasih. Oh teman saya lagi, teman kuliah saya dulu, Wendra, makasih. Ini anak saya Fazil, makasih nak ya. Pak Prasto itu senior saya dulu di Asuransi Bintang nih Kang Ujang. Sehat-sehat Bapak. Bebek Beruang ini teman saya waktu S3 nih. Pak misalnya di Jakarta, makasih. Pak Kinta Mia, makasih. Ini Binandi Kadin nih. Pak Yusak Bodi Sup, makasih. Fatunanang, makasih. Ultimate Dream, makasih. Buku Tinggi Press Club, itu makasih. Azara Snack Cirebon, makasih. Mari, makasih. Yusman, makasih. Ini mahasiswa saya. Makasih sahabat-sahabat yang ikut. Ini di Kelet boleh Kang Ujang? Janita Nita 10, makasih. Andi Nesian, makasih. Lalu Guntur Halilintar, makasih. Hafi Nugraha, makasih. Nur Hanaya, makasih. Putih Niar, makasih. Julian Tair, makasih. Halo lagi Teteh. Roni Betet, MC, makasih. Adit Meliala, makasih. Aji, makasih. It's me Julia, makasih. Metafonposa.com, makasih. Sinta Nuria Yumita, makasih. Terima kasih sama-sama sekalian atas
gabungnya hari ini, barokallah, ilmunya moga bermanfaat. Ya. Itu Kang Ujang. Oke, ini terakhir dari Pak Sandi Kustejo. Terima kasih Kang Ujang. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Amin. Doaku selalu sehat selalu dan tetap semangat katanya Pak. Makasih doa yang sama buat Pak Sandi Kustejo ya. Terima kasih Bapak. Yap, selamat kali Kejang. Oke, sahabat kelet, kita harus sudahi perbincangan kita siang hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mengerem untuk berbelanja. Ya, itu ini walaupun semuanya berlabel diskon, karena mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal-hal